Oke, selamat pagi, selamat siang atau selamat sore bagi anak-anak kelas 8. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tekanan pada zat padat, hari ini kita berbicara tekanan yang diberikan oleh zat cair. Jadi, tekanan yang diberikan oleh zat cair itu disebut namanya tekanan hidrostatis. Sering disimbolkan dengan pH, satuannya juga sama, Pascal, atau juga Newton per meter kuadrat. Nah, jadi kalau sama kalian ditanya apakah yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh suatu zat cair. Jadi misalkan kita punya zat cair ini nih, zat cairnya ini suatu benda lah ini. Jadi kita harus melihatnya dari permukaan. Nah, jadi air ini akan menekan si benda ini. Nah, jadi airnya akan menekan. Jadi kita pertama keturunan rumus tekanan hidrostatis itu ya. Jadi dimulai dari P sama dengan F per A, atau W sama dengan, atau F itu sama dengan W ya. Gaya ya, sama-sama gaya, per luas penampang yaitu A. Massa kali gravitasi yaitu W ya, per A. Kemudian, masih ingat nggak kalau rho itu adalah massa per volume? Jadi massa itu bisa kamu substitusikan dengan rho kali volume, gitu ya. Jadi gantikan massa itu menjadi rho kali volume, P sama dengan rho kali volume kali G per A. Nah, per A. Jadi A itu luas penampang. Jadi kalau misalnya ini luas penampangnya ini, di paling bawah, ya kan? Ini luas penampangnya. Kemudian dia punya ketinggian kan? Maka kan kalau luas penampang kali tinggi itu kan volume. Luas penampang kali tinggi itu kan volume. Jadi volume itu alas kali tinggi. H itu tinggi ya. Gitu ya. Nah, kemudian per A. A-nya bolehlah kamu coret. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu dapat dicari dengan mengalikan rho kali H kali G, atau pH sama dengan rho kali G kali H. Rho itu apa? Massa jenis zat cairnya. Boleh misalnya air, boleh minyak, gitu ya. Nah, kedua, G itu gravitasi. G gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Sementara H adalah kedalamannya. Nah, jadi kedalaman itu harus dari permukaan sampai ke benda itu. Bukan dari permukaan sampai ke dasar, tapi dari permukaan sampai ke benda tersebut, itulah kedalaman yang kita gunakan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa gambar. Ada di sini 3 gambar. Gambar pertama, tapi semua benda ini berada di dalam air ya. Dalam air, yang dimana rho air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Gambar pertama, bendanya paling bawah itu sampai kedalaman 10 meter. Jadi sementara benda kedua itu 2 meter dari dasar. Tapi ingat, kita menghitungnya harus dari permukaan. Berarti ketinggian yang kita pakai nanti harus dari permukaan ini sampai ke benda. Jadi kalau ini 2 kan jadi tinggal 8. Berarti H yang kita gunakan itu nanti 8 meter. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan di sini bendanya. Jadi dari ke dasar ke bawah itu kan 6 meter. Berarti kan totalnya kan 10 nih. Kita harus gunakan yang dari permukaan, berarti hanya tinggal 4 meter saja. Gitu ya. Nah, tadi persamaan atau rumus untuk mencari tekanan hidrostatis itu adalah rho kali G kali H. G ya. Jadi massa jenis air 1000. Itu dia ketetapan. Harus kalian ingat ya. 1000 kali 10 kali 10 gravitasi meter per sekon kuadrat kali 10. Kedalamannya 10 meter. Maka nanti kita dapatkan 100.000 Newton per meter kuadrat atau 100.000 Pascal. Kemudian kalau di sini rho kali G kali H lagi, hanya dari 8 meter kita dapatkan 80.000. Kemudian di sini rho kali G kali H juga itu 1000 kali 10 kali 4, jadi 40.000. Nah, kesimpulannya di situ apa? Artinya kalau semakin dalam atau hanya semakin ke bawah, semakin dalam dari permukaan, maka tekanannya makin besar.
Nah, jadi kalau semakin kecil atau dangkal, tekanannya makin kecil, makin mengecil. Kan gitu ya. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Tapi kalau kita bandingkan, walaupun ketinggiannya sama, tapi misalnya di dalam minyak. Di mana raw minyak itu kan 800 kg per meter pangkat 3. Tapi tetap 10 meter dia. Tetap 10 meter di bawah. Nah, berarti apa dong rumusnya? Massa jenisnya itu pH rho kali G kali H juga ya. Tetap hanya 10 meter tetap. Ini kedalaman 10 meter. Kemudian gravitasi itu adalah 10. Kemudian 8.000. Kalau kita kalikan kan hanya dapat 80.000. Nah, jadi tergantung juga massa jenisnya. Kalau massa jenisnya makin kecil, meskipun kedalamannya sama, ya tekanannya juga akan semakin kecil. Boleh ya? Itu yang pertama. Nah, jadi untuk kalian tahu kalau misalnya pH-nya adalah rho kali G kali H, ya kalau nyari H adalah pH per rho kali G. Kan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tekanan total atau tekanan mutlak. Tekanan mutlak. Tekanan total itulah tekanan yang juga dipengaruhi oleh udara. Nah, ini untuk kalian ketahui nih. Tekanan udara itu sudah ditetapkan ya. Udah ada ketetapannya. Tekanan udara itu disimbolkan dengan P0 yang nilainya sebesar 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini harus kalian hafalkan. Karena itu udah ketetapan. Atau sering juga dituliskan jadi hanya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau juga dalam tulisan tekanan udara itu adalah 1 atm. 1 atm itu kalau kita rubah itu nilainya 1,01 kali 10 kali 5. Jadi atm itu atmosfer namanya. Jadi tekanan udara. Jadi maksudnya begini. Ini kan ada benda di bawah. Kedalamannya kan ada 10 meter. Kalau dari tadi kan kita hanya hitung tekanan yang diberikan oleh air itu ke sini kan. Dengan rumus apa tadi? pH yaitu rho kali G kali H gitu ya. Nah, tapi kalau nanti pertanyaannya disebut tekanan mutlak, yang kita hitung lagi bukan hanya tekanan yang diberikan oleh air lagi, tapi udah kita ikutkan tekanan udara tadi. Nah, ini tekanan udara nih. Jadi udara ikut nekan. Kita disebut tekanan mutlak ya. Nah, jadi di sini tekanan udara tambah tekanan hidrostatis, itu pH. Nah, tapi ini sudah nilainya. Contohnya kan di sini, 1 kali 10 pangkat 5. Tapi kamu mau buat 1,01 juga nggak masalah ya. Nah, ini 1000 kg karena di dalam air misalnya dia, dalam air, kali gravitasi 10, kali kedalamannya 10 meter. Jadi kalau kita hitung ini kan 10 pangkat 3 tambah 10 pangkat 2 kan 10 pangkat 5 juga. Jadi 1 tambah 1, 2 kali 10 pangkat 5. Atau kalau misalnya kita ambil 1,01 tadi ini jadi 2,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi berbeda dia ya. Paham ya? Jadi itu disebut tekanan mutlak. Jadi nanti kalau ada rumus soal-soal dari tekanan mutlak tambahkan P0 saja. Nah, tambahan sedikit untuk kita tentang tekanan hidrostatis itu harus dari permukaan ya. Ini permukaan. Misalnya kalau ini kedalaman airnya kan 8 meter nih. Jadi benda ini ditanya. Jadi kamu bukannya melihat di sini, ini kan saya kasih tahu 3 meter nih. Nah, ini kan bejananya ini misalnya ke sini. Jadi ini katakan 1,5 lagi dong ya. Karena ini kan 3 total dari dasar ini 3. Tapi kita menghitungnya kalau contoh mau mencari pH yaitu rho kali G kali H, bukan pakai H-nya ini, tapi pakai dari H-nya ini sampai ke atas karena ini permukaannya. Oke ya, itu hanya tambahan sedikit aja. Semoga kalian mengerti. Tuhan memberkati.